Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Fadila dari Prodi PGSD kelas D dengan NIM 21010201117. Di video kali ini saya akan membahas hal-hal yang saya dapat dari buku Teach Like Finland atau Mengajar Seperti Finlandia. Penulis buku ini bernama Timothy Walker. Buku ini berisi 232 halaman dan isi buku ini ada 5 bab. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan 5 hal penting, yaitu intisari dari pengalaman Timothy Walker selama 5 tahun mengajar di sekolah dasar yang berada di Finlandia. Dan di sini dia menemukan 5 strategi yang dapat dilakukan oleh para peneliti lain di seluruh dunia ataupun bisa diterapkan di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, untuk bisa membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan dengan hasil yang efektif. Poin pertama yang terkait dengan kesejahteraan adalah guru dan siswa di Finland benar-benar beristirahat saat istirahat. Oleh karena itu, tidak ada guru yang istirahat untuk membuat rencana pembelajaran atau mempersiapkan pembelajaran. Guru juga tampak santai menikmati waktu istirahat, mengobrol santai dengan guru lain, minum kopi, membaca koran, dan sebagainya. Begitupun dengan siswa yang benar-benar menghabiskan waktu bermain atau melakukan aktivitas bebas saat jam istirahat. Yang ini menurut Timothy itu aneh sebenarnya. Mengapa? Karena Timothy terbiasa dan ketika itu setahun pertama dia berada di sekolah, dia mempergunakan waktu istirahat tadi untuk terus bekerja karena terbiasa dengan pola kerja yang ada di Amerika. Dia tetap bekerja, tapi ini ternyata merugikan dia, mengakibatkan dia depresi dan stres, sampai akhirnya ditegur oleh rekan guru yang lain, mengatakan bahwa ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, jangan sampai kesejahteraan kita dikorbankan. Kesejahteraan di sini bukan hanya terkait uang, tapi kesejahteraan pemikiran, kesejahteraan diri kita yang seharusnya bisa kita gunakan untuk beristirahat dan rileks sejenak. Tapi kita gunakan untuk hal lain sehingga membuat kita jenuh dan tidak produktif. Akhirnya, Timothy Walker menyadari bahwa kesejahteraan siswa dan gurunya itu menjadi penting dan tidak bisa dikorbankan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memastikan kesejahteraan di ruang kelas ini bisa tetap terjaga, yaitu dengan memahami jadwal istirahat otak, belajar sambil bergerak, selalu recharge diri kita sepulang sekolah. Artinya, jangan membebani dengan PR dan sebagainya sepulang sekolah. Sederhanakan ruang kelas agar tidak terlalu rumit, karena memengaruhi cara siswa melihat kelas dan bagaimana mereka bisa lebih fresh. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita memastikan kita menghirup udara segar sehingga kesejahteraan kita terus terjaga. Di Finlandia, guru hanya dapat mengajar 24 jam dalam seminggu karena hari sekolah yang singkat dan istirahat 15 menit yang sering. Sayangnya, pada bagian ini, penulis mencatat sebuah temuan bahwa ternyata walaupun diberikan banyak istirahat untuk siswa Finlandia, tetapi mereka tidak selalu aktif atau istirahat secara pasif, seperti berbaring, bersandar di depan kelas, duduk bergerombol, dan lain-lain sambil menunggu waktu istirahat berakhir. Hal ini berdampak pada menurunnya aktivitas fisik siswa Finlandia. Kemudian, rekan-rekan guru bereksperimen dengan berbagai cara untuk meningkatkan aktivitas siswa melalui galeri berjalan, di mana siswa memberikan presentasi di dinding kelas seolah-olah sedang memamerkan karya mereka di galeri seni. Siswa juga berkesempatan menikmati pameran, saling mengutarakan pendapat secara tertulis, bertanya tentang karya penyaji dan disertai lainnya, serta menulis observasi positif. Guru tidak menggunakan waktunya di luar kelas untuk mempresentasikan pekerjaannya, tetapi guru melibatkan siswa selama waktu belajarnya. Di akhir jam pelajaran, tidak ada lagi guru yang tersisa di sekolah untuk mempersiapkan pelajaran hari berikutnya atau mengerjakan tugas-tugas lainnya di hari itu. Poin selanjutnya yang kedua yaitu rasa dimiliki. Salah satu kegiatan penting sebelum dimulainya pembelajaran adalah morning circle. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keakraban antara guru dan siswa dan antara siswa dengan siswa lainnya. Di morning circle, mereka saling bertanya bagaimana kabar dan berbagi cerita. Sekarang di Indonesia, kunjungan guru ke rumah anak didik dilakukan ketika ada siswa yang bermasalah atau tidak masuk ke sekolah. Di sana, home visit dilakukan secara rutin kepada semua siswa secara bergiliran, baik dilakukan dengan mengajak siswa mengobrol atau berkeliling rumah sambil mendengarkan cerita siswa. Kemudian akan muncul rasa memiliki.
Rasa saling memiliki ini yang hadir karena kita merasa mendapatkan perhatian dari orang lain dan orang lain pun memulai perhatian kepada diri kita. Hal inilah yang membuat pembelajaran lebih efektif dan kualitas pendidikan dan pembelajaran di kelas pun akan lebih baik. Mengapa? Hal ini dikarenakan guru memiliki rasa tanggung jawab dan rasa kepemilikan yang tinggi. Dan harus diterapkan tidak hanya pada guru, tetapi juga pada siswa. Kita dapat melakukan banyak hal untuk memperkuat rasa dimiliki bagi siswa kita. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu mengenal setiap anak, bermain dengan mereka, dan merayakan keberhasilan mereka. Kemudian di Indonesia misalnya guru biasanya sibuk mempersiapkan pembelajaran di awal tahun, tetapi di Finland guru-guru bermain dengan siswa dan menikmati awal tahun. Karena itu mereka biasanya tidak ada kegiatan pembelajaran di awal tahun. Setelah itu tentang periksakan atau bullying tidak ditoleransi di Finlandia. Jika ada konflik antar siswa, mereka memiliki program anti-bullying yang disebut KIVA atau untuk menyelesaikan konflik. Nah, sekarang kita menuju ke poin yang ketiga, yaitu tentang kemandirian. Ternyata anak-anak di sana sejak TK sudah dibiarkan dan dibiasakan pergi dan pulang sendiri ke sekolah. Kemudian, salah satu bentuk kemandirian lainnya adalah mereka diberikan tanggung jawab dan kebebasan untuk menyelesaikan atau mengerjakan tanggung jawab mereka. Jadi, tugas guru hanya memantau, bukan sebagai fasilitator. Nah, kalau di Amerika malah sebaliknya. Di Amerika, para guru-guru sekolah dasar memiliki protokol untuk mengantarkan siswa-siswanya ke depan gerbang hingga siswanya naik bus, atau ada yang dijemput oleh orang tuanya. Ada banyak hal di rumah mereka yang bisa membuat mereka benar-benar mandiri. Melakukan hal itu akan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab mereka sebagai siswa dan memberi mereka mindset untuk mandiri, sehingga peran guru penting untuk mendorong kemandirian ini di dalam para siswa-siswanya. Biasanya guru juga sangat mendengarkan pendapat siswa dan melibatkan mereka untuk merencanakan proses pembelajaran. Nah, poin keempat ini juga penting dan bisa diterapkan adalah terkait penguasaan. Karena mereka memiliki waktu belajar yang sempit, jadi mereka fokus pada dasar-dasarnya. Walker mengatakan Finlandia memiliki kinerja pendidikan yang sangat baik, tetapi guru menghabiskan waktu terbatas pada kegiatan kelas yang berpusat pada guru. Tampaknya paradoks bahwa ini akan memungkinkan siswa untuk menguasai area konten. Karena Finlandia adalah negara dengan pendidikan terbaik yang dikira mengintegrasikan teknologi, faktanya penulis terkejut dengan pengamatan mereka karena hanya menemukan PC atau komputer yang sudah tua, yang seharusnya sudah diganti, ternyata tidak terlalu mementingkan teknologi dan menggunakannya sebagai alat bantu jika dibutuhkan saja. Aspek lain yang mendukung tingginya penguasaan siswa, yakni penekanan pada learning by doing, misalnya pada tugas menulis. Siswa akan diberikan kesempatan atau kebebasan untuk menulis sebagaimana penulis sungguhan. Mereka juga punya tes yang tidak terstandar, namun soal-soal yang mereka berikan biasanya mengangkat isu-isu yang merangkul semua mata pelajaran dan memerlukan pengetahuan serta kemampuan multidisipliner. Bentuk-bentuk soal mereka biasanya berupa higher order thinking skill atau HOTS. Untuk bisa siswa kita merasa senang, maka ada satu penguasaan yang mereka butuhkan di kelas. Untuk bisa menjadi senang, maka harus muncul perasaan kompeten untuk bisa menjadi bahagia. Maka hal mendasar yang perlu kita tanamkan kepada siswa adalah perasaan bahwa diri mereka kompeten, terutama kompeten di area tertentu seperti memahat, seni lukisan, merakit, dan banyak hal lainnya. Dan sebagai guru, dapat menanamkan kegembiraan di dalam kelas. Jika kita dapat menyampaikan pemahaman atau perolehan kemampuan khusus yang mereka butuhkan saat itu, ketika mereka merasa kompeten, mereka percaya bahwa kegiatan di kelas membantu mereka memperoleh keterampilan tertentu dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga mereka muncul rasa kepercayaan di kelas, mereka akan lebih aktif dan antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Beberapa strategi yang mungkin dapat digunakan oleh para guru untuk meningkatkan penguasaan atau kompeten agar para siswa yang kompeten ini adalah: yang pertama, ajarkan karakter. Yang kedua adalah gunakan penguasaan teknologi.
dan selalu diskusikan soal nilai. Guru biasa membicarakan nilai bersama siswa. Beberapa guru bahkan mendorong siswa untuk melakukan penilaian diri. Tapi tanamkan juga apa makna nilai tersebut bagi mereka dan apa yang selalu mereka bisa lakukan untuk memastikan mereka mendapatkan nilai-nilai yang positif dan baik. Nah, selanjutnya poin terakhir mengenai pola pikir. Guru Finlandia mengukur nilai mereka dengan kebahagiaan. Mereka menikmati menjadi guru dan merasa bahagia dengan menjadi kompeten di bidangnya, dibandingkan dengan guru di Amerika, yang umumnya membandingkan pencapaian mereka dengan orang lain. Para guru menjadikan kolaborasi sebagai kebiasaan, bukan untuk menyelesaikan tuntutan atau tugas. Kolaborasi itu dilakukan sebagai bentuk kebiasaan, bukan sekedar untuk menyelesaikan tuntutan. Kemudian, para guru juga biasanya mengundang guru lain ke kelas lain sebagai ahli tertentu. Misalnya, ada guru yang ahli bahasa memegang kelas 2. Nah, pada suatu waktu, untuk pembelajaran sains, guru ini akan mengundang guru lain yang ahli pada pelajaran sains. Dan jangan lupa bahagia. Sesibuk apapun guru Finlandia, yang terpenting jangan sampai mengorbankan kebahagiaan mereka untuk menjalankan tugasnya. Sebaliknya, mereka senang dengan proses yang mereka jalani. Dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.